I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Sebelumnya udah pernah mendengar konseling kelompok atau udah pernah melaksanakannya belum? Jika sudah pernah mendengar, tahu nggak apa sih itu konseling kelompok? Sedikit ya kan. Ya baik, konseling kelompok itu suatu bentuk layanan atau bantuan oleh seorang konselor kepada individu yang membutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh dirinya atau konseling. Terima kasih. Apakah ada dari adik-adik yang lain? Oke, dapat kakak simpulkan atau kakak jelasin lagi ya apa sih itu konseling kelompok? Konseling kelompok itu yaitu proses pemberi bantuan yang dilakukan melalui wawancara dan konseling seorang ahli yang disebut konselor kepada beberapa individu yang tergabung dalam suatu kelompok kecil yang mempunyai permasalahan yang sama, yang mana membutuhkan bantuan bermuara pada terselesaikannya masalah yang sedang dihadapi oleh segenap anggota kelompok. Nah, itu dari penjelasan konseling kelompok. Nah, tujuan dari konseling kelompok ini ada beberapa. Yang pertama yaitu masing-masing anggota kelompok memahami dirinya dengan baik dan menemukan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu para anggota kelompok mengembangkan kemampuan berkomunikasi satu sama lain. Yang ketiga, para anggota kelompok memperoleh kemampuan mengatur dirinya sendiri dan mengarahkan hidupnya sendiri. Yang keempat yaitu para anggota kelompok menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Yang kelima, masing-masing anggota kelompok menetapkan suatu sasaran yang ingin mereka capai. Sebelumnya udah tahu nggak apa sih itu AK dan PK? Belum. Nah, kalau PK itu yaitu pemimpin kelompok yang seperti kakak laksanakan sekarang, sedangkan AK itu anggota kelompok yang adik-adik lakukan sekarang ini. Nah, dalam konseling kelompok ini ada beberapa azas. Yang pertama yaitu azas kerahasiaan, di mana segala sesuatu yang bersifat rahasia itu tidak boleh dibicarakan di luar, hanya dilakukan hanya kita saja yang tahu gitu. Yang kedua yaitu azas kesukarelaan, di mana semua anggota kelompok atau adik-adik menyampaikan permasalahannya itu secara sukarela tanpa ada paksaan dari pemimpin kelompoknya. Yang ketiga yaitu azas keterbukaan, di mana adik-adik dapat terbuka dalam menyampaikan permasalahannya tersebut. Terus di yang terakhir yaitu ada azas kegiatan, di mana dalam azas kegiatan ini adik-adik dapat aktif dalam kegiatan konseling kelompok ini, tidak hanya pemimpin kelompok yang aktif gitu. Nah, sebelum kita memulai ke kegiatan kita ya, alangkah baiknya kita perkenalan diri dulu. Yang dimulai dari kakak sendiri. Baik, perkenalkan nama kakak Anastasia Aisyah Putri sebagai pemimpin kelompok dalam konseling kelompok ini. Dan selanjutnya ke sebelah kanan saya. Nama saya Betty Yusuf Andini. Baik, perkenalkan nama saya Erdi. Lanjutkan. Baik, perkenalkan nama saya Dwi, biasa dipanggil Bunda. Perkenalkan nama saya Yanto. Bisa panggil Anto. Nah, teman-teman kan udah saling memperkenalkan
Sebelum kita lanjut, apa ada yang ingin ditanyakan dulu tentang konseling kelompok ini? Tidak. Berarti jika sudah mengerti, kita langsung ke permasalahan. Nah, sebelum itu, siapa yang dari teman-teman yang ingin mengungkapkan permasalahannya terlebih dahulu? Baik, kepada Adi. Permasalahan saya saat sekarang ini Kak, hanya motivasi belajar. Selanjutnya, Masalah saya pada saat ini yaitu baik, terima kasih kepada Daniel. Selanjutnya kepada Yanto. Terima kasih Kak. Masalah saya ini agak sulit bergaul sama orang baru Kak. Walaupun sudah lama saya sudah agak sulit juga bergaul. Baik, terima kasih Kak. Kalau saya berarti permasalahan Yati dengan Daniel sama, berarti sama-sama percaya diri. Nah, sebelum kita mengangkat permasalahan dari teman-teman ini, menurut teman-teman mana permasalahan yang seharusnya kita selesaikan dalam konseling kelompok ini? Saya dekat karena saya sulit untuk bergaul. Enggak. Nah, berarti teman-teman sepakat kan untuk membahas permasalahan yang sedang dihadapi Yanto, yang dimana permasalahannya itu dia sulit untuk berinteraksi atau bergaul dengan orang-orang baru. Benar seperti itu? Benar Kak. Nah, mungkin kepada Yanto bisa menjelaskan atau menceritakan permasalahan yang sedang Yanto hadapi. Ya, baik, terima kasih Kak. Dan teman-teman, saya menyampaikan masalah saya sedikit. Gimana masalahnya saya ini agak susah bergaul. Contohnya sekarang misalnya ada acara di kampus kayak sekarang KM. Terus saya lihat teman-teman lain bergaul dengan jurusan lain, bercerita dengan yang lain, main-main dengan jurusan lain. Pokoknya orang baru lah yang kita kenal kan. Saya pengen juga bergaul dengan mereka atau berinteraksi dengan mereka. Tapi saya agak sulit, mungkin udah kebiasaan dari kecil. Dari dulunya saya orangnya suka pendiam. Kalau nggak mau diajak ngomong, saya juga nggak mau ngomongnya. Bukan nggak mau, tapi nggak tahu apa yang ngomongnya. Terima kasih sebelumnya Kak. Baik, terima kasih kepada Daeng. Mungkin dari teman-teman atau adik-adik bisa untuk memberikan solusi atau sarannya kepada Yanto. Mungkin dimulai dari Ferdi. Misalnya untuk apa itu untuk susah bergaul, apalagi pada saat sekarang ini kan kita banyaknya orang yang tidak mau berbicara atau kurangnya rasa empati seorang itu kepada orang lain. Jadi kalau saran saya sebaiknya yang itu lebih bisa yang pertama yang itu lebih mendekatkan diri kepada orang lain. Misalnya seperti ini, yang itu merasa SD merasa dekat gitu. Habis itu setelah SD bisa untuk lebih ramah lagi kepada orang-orang atau yang nggak kenal bisa dikenal. Terima kasih
juga memberikan solusi atau saran kepada Yanto, yang dimana Yanto memiliki permasalahannya tadi kan sulit bergaul atau berinteraksi dengan orang baru itu susah gitu kan. Nah, seharusnya Yanto itu lebih sering-sering untuk bergaul sama orang-orang baru gitu. Kan nggak mungkin kan kita itu berteman dengan itu aja gitu kan. Pasti ada merasakan hal jenuh atau merasa bosan gitu. Terus saran-saran dari teman-temannya juga ada juga menyarankan kita itu harus butuh orang lain gitu. Karena kita sangat butuh orang lain atau bantuan dari orang lain gitu. Kan kita itu kan nggak hidup sendiri gitu. Kan kita butuh juga bantuan orang lain. Mungkin itu saran, mungkin itu solusi dan saran dari kakak dan juga teman-teman. Jadi bagaimana ya tuh, apa bisa atau menyimpulkan hal-hal yang dibicarakan oleh teman-teman tadi? Baik, terima kasih BK dan terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang telah memberikan saran kepada saya. Di sini saya cukup mengerti atau paham yang disampaikan teman-teman. Saya akan mencoba dan akan melakukannya saran dari teman-teman tadi. Terima kasih sebelumnya teman-teman yang BK telah membantu saya. Baik, itu saja BK. Baik, terima kasih kepada Yanto. Itulah permasalahan dari Yanto yang dimana dia itu sulit bergaul dan interaksi dengan orang baru, dan sudah dikasih solusi juga dari teman-temannya yang dia harus berinteraksi lagi dengan teman-temannya gitu. Karena kan kita tidak harus membutuhkan orang lain. Nah, jadi hari ini kakak ingin bagaimana kesan dan pesannya dari adik-adik. Mungkin bisa dimulai untuk menyampaikan pesan dan kesannya dari Yanto. Baik, terima kasih BK untuk memberikan kesempatan saya untuk pesan. Pesan saya ya itu tadi yang disampaikan teman-teman. Saya akan berinteraksi di depannya. Kesan saya kelompok ini menyenangkan dan juga sangat-sangat bermanfaat. Terima kasih BK. Baik, terima kasih.